Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan hadir untuk mendengarkan penjelasan kami. Kami ini dari Universitas Singapura Bangsa ya, terutama jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI. Kenalan dulu sama yang pertama ini, siapa teh? Kenalkan, nama saya Farah Fauziana Putri. Jadi panggilannya Parah. Ya. Kenalkan, nama saya Fajar Firdaus. Saya sebut Fajar. Nama Ihsan Ismail Syarif, biasa dipanggil Ihsan. Oke. Nama saya Dika Putu Rahman, biasa dipanggil Dika. Nama saya Hanif Fauzi Tamami, biasa dipanggil Hanif ya. Nama saya Hanif aja. Iya, Hanif aja. Oke. Oke, buat teman-teman silakan duduk terlebih dahulu. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dan langsung saja ya, kami di sini itu mempunyai satu tujuan, yaitu akan menyampaikan tentang materi. Nah, materi ini kalian mungkin udah pada dengar atau udah pada tahu lah istilahnya, tetapi akan lebih menjelas lagi gitu, yaitu tentang hadis. Kan ada Al-Quran, ada hadis. Nah, pasti pernah dengar kan? Nah, jadi untuk lebih mengenal apa itu hadis, nanti kita akan belajar sama kakak-kakak yang ada di sini tentang apa itu hadis. Mungkin dari pengertian hadis terlebih dahulu akan dijelaskan oleh saudara Dika. Mangga dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu hadis. Hadis adalah menurut istilah, langsung saja kayak menurut istilah, hadis itu suatu perkataan atau perbuatan atau pengakuan yang dilakukan atau yang keluar dari atau yang diperlakukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disandarkan juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hadis itu yang datang atau yang keluar atau yang diperlakukan, perlakuan Nabi, ucapan Nabi atau pengakuan, nah itu disebut hadis. Nah, terus juga hadis juga menjadi salah satu penjelas kedua setelah Al-Quran atau menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau yang bersifat luas gitu, menyeluruh gitu. Jadi ketika ada ayat Al-Quran yang menjelaskan nah terus biasanya ada hadis juga yang menjelaskan tentang ayat itu gitu. Nah, terus hadis juga menjadi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hadis sahih. Nah, untuk hadis sahih ini adalah hadis musnad. Hadis musnad yang bersambung sanadnya. Nah, ya ini dilaksanakan dinukil oleh seseorang yang adil dan dabit hingga akhir sanadnya. Nah, jadi maksud hadis sahih ini kan hadis itu kan menurut berkata, misal contoh gini, misal contoh saya Nabi gitu ya. Nah, saya berkata, nah terus disampaikan kepada Ihsan menyampaikan kepada Fajar menyampaikan kepada ini bahwasanya gini. Nah, itu hadis sahih, tapi jelas gitu. Dia menyampaikan secara jelas. Itu hadis itu yang disebut hadis sahih. Nah, hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis karena hilangnya salah satu dari beberapa syarat yang ada. Nah, jadi hadis dhaif itu hadis yang yang disampaikan. Nah, jadi ada yang terputus gitu. Misal dari saya ke Ihsan ke Fajar. Nah, tapi itu yang menyampaikan itu tuh ada salah satu yang tidak termasukkan gitu. Jadi menurut siapa itu jadi kayak tidak ada gitu. Jadi itu yang disebut hadis dhaif. Seperti itu. Nah, hadis maudhu ini yang disebut hadis palsu. Itu hadis yang dibuat-buat, yang belum tentu perkataan itu dari Rasul gitu. Jadi hanya mengada-ngada saja gitu hadis itu tuh. Jadi tidak
tidak jelas perkataan itu dari Rasul. Dia hanya mengada-ngada kata Rasul begini gitu. Padahal itu tidak. Nah, itu yang disebut hadis maudhu. Nah, saya kasih contoh nih ya. Ini siapa ini Rasul? Rasul ya, Rasulullah. Oke, paham? Nah, Rasul teh ngomong atau berucap misalkan teh. Misalkan sholatlah kamu seperti saya sholat misalkan. Ini ngomong ya Rasul teh. Nah, didengar sama sahabat misalkan. Ini sahabatnya. Ini telinganya ya, mendengar gitu. Benar, jadi misalnya analoginya kayak gini. Ya, gitu. Ya, Perumpamaannya seperti ini. Nah, Rasul teh ngomong atau melakukan gitu ya. Misalkan Rasul push up, terus ada yang melihat misalkan. Terus disampaikan lagi ke orang kedua. Nah, gitu, oke. Terus disampaikan lagi ke orang ketiga sampai benar-benar bukti dari ini tuh bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin pengertiannya sampai sini ya. Nah, terus ada tuh di hadis itu namanya itu misalkan ini satu hadis ya. Ini ya bentuk hadis itu. Ada yang namanya sanad, matan, sama rawi akan para. Mana deh? Di sini kakak akan menjelaskan. Tadi kan Kak Dika udah menjelaskan tentang hadis. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang pengertian sanad. Sanad itu seorang yang menuturkan hadis atau yang meriwayatkan, atau lebih mudahnya itu orang yang menuturkan hadis atau periwayat hadis yang dimulai dari orang yang mencatat hadis tersebut hingga sampai ke Rasulullah. Jadi maksud sanad itu orang yang mendengar pertama dari ucapan Rasulullah. Atau lebih sederhananya itu, sanad itu rangkaian atau urutan orang-orang yang menyampaikan hadis, sehingga terbentuklah suatu hadis yang dapat diyakini oleh umat muslim. Pengertian matan ya, matan itu isi atau tulisan hadis baik berupa sabda Nabi Muhammad maupun berupa perbuatan Nabi gitu, yang diceritakan oleh sahabat gitu, atau berupa takrirnya. Terus selanjutnya rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis ataupun yang mengartikan atau memahami bahwa rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Istilah rawi sama dengan sanad ya. Rawi dengan sanad itu sebenarnya hampir sama. Jadi kalau sanad itu kita ngejelasin hadis itu jadi dari ucapan lisan. Tapi kalau misalkan rawi, kita sudah menjelaskan nih, kita sudah tahu hadisnya, tapi sudah berupa dibukukan gitu. Intinya hadis itu adalah ucapan, perkataan, perbuatan atau ikrar dari Rasulullah. Intinya itu Rasulullah. Bukan nabi-nabi yang lain, bukan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, bukan, tapi Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan hadis dengan Al-Quran? Nah, bedanya Al-Quran dengan hadis akan dijelaskan oleh saudara Marin atau Kak Marin. Sekarang saya menjelaskan Al-Quran, perbedaan Al-Quran sama hadis ya. Al-Quran adalah firman Allah. Tahu firman Allah? Bukan firman yang ono, bukan. Ya. Firman Allah itu perkataan Allah, tapi perkataan Allah sama perkataan manusia itu beda gitu. Perkataan Tuhan sama perkataan manusia itu beda jauh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril ya. Yang diturunkan melalui malaikat Jibril melalui perantara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Secara apa? Secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap gitu. Enggak langsung Al-Quran gitu. Datang langsung turun, jedug gue. Enggak begitu. Jadi secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap gitu. Itu Al-Quran. Kemudian hadis itu perkataan hadis itu ya enggak sama Al-Quran ya. Itu beda. Itu secara perkataan, perbuatan, kemudian apa? Persetujuan
dari Nabi Muhammad SAW itu. Jadi hadis itu cuma hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, itu perbedaan Al-Quran sama hadis. Perbedaan Al-Quran sama hadis qudsi. Beda lagi ini mah. Sama tapi hampir mirip gitu. Hadis qudsi itu firman Allah, ya. Hampir sama Al-Quran. Firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad, melalui Rasulullah gitu. Jadi enggak perantara dari melalui Jibril. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bahasanya sendiri gitu, bahasa Nabi Muhammad gitu, ya. Jadi itu hadis qudsi. Contoh, An Abi Hurairah, ini sahabatnya, dari Abi Hurairah, sahabat Nabi. Maksudnya sahabat Nabi itu yang hidup sejaman sama Nabi gitu, ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, telah berkata Abu Hurairah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ini dona. Nah, ini isi hadis qudsi, ya. Ana ini dona gitu artinya. Kalau hadis biasa mah biasa gitu, dari perkataan dan perbuatan. Contoh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu hadis biasa. Kalau hadis qudsi ini dari Abi Hurairah, qala Rasulullah. Hadis qudsi ada perkataan atau firman Allah, ya, yaqulullah taala. Yang jadi beda di sini aja gitu. Kalau berarti nggak ada ininya, yaqulullah taala, berarti bukan hadis qudsi, berarti hadis biasa. Perbedaan Al-Quran sama hadis. Kalau Al-Quran itu kalau dibaca, kalau sholat itu dibaca, ya, boleh dibaca. Tapi kalau hadis itu nggak boleh, beda. Ya. Misalkan sholat isya gitu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua gini, Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi. Enggak boleh itu, nggak boleh. Jadi beda gitu, sama Al-Quran sama hadis itu beda, nggak disamain. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua Al-Quran sama hadis itu, kalau Al-Quran mah harus suci dari hadas, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, artinya Al-Quran harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau pegang Al-Quran, ya. Oke, kalian gimana nih kabarnya nih? Baik kan nih? Yang madep sini dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam Islam atau sumber hukum. Gimana ya? Atau hadis itu kedudukannya apa dalam Islam itu? Nah, fungsinya hadis itu apa dalam Islam? Nah, para ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil Al-Quran, dalil kedua setelah Al-Quran, dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Nah, jadi sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada qiyas, yang 4 ijma, ya. Nah, nanti belajar hadis dulu aja baru ke qiyas. Nah, dalam Islam hadis itu ada di posisi kedua. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis. Maksudnya gini, kalau misalkan dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang kurang jelas, pasti bakal dijelasin dalam hadis gitu. Contohnya aqimus shalah. Gimana ya? Contohnya aqimus shalah.
dirikanlah sholat ya. Dalam Al-Quran kan disebutkannya agimu sholat doang. Dirikan sholat ya berdiri doang sholat, nggak dikasih tahu tata caranya gimana, bacaannya gimana, maka dijelaskan dalam hadis. Paham kan? Jadi Al-Quran ini ngejelasinnya tidak secara terperinci, secara global, secara umum gitu. Seperti sholat, zakat. Kan dalam zakat kita nggak tahu harus berzakat itu dengan apa. Kan zaman dulu kan dengan kurma, zaman sekarang dengan beras, berbeda-beda. Ya kan? Begitu. Nah, dalam Al-Quran yang dijelaskan dengan terperinci itu cuma satu, yaitu tentang warisan. Gitu ya. Paham nggak? Jadi kedudukan hadis itu ada kedua setelah Al-Quran. Contohnya ini, aqimus sholat, dirikanlah. Kamu pernah dengar nggak dalam Al-Quran tata cara sholat gitu? Kan nggak ada. Dijelasinnya dalam hadis mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat sampai salam. Paham nggak? Gitu kurang lebihnya begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya oleh Fajar ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Firdaus. Saya di sini akan menjelaskan sebelum kan sekarang ada apa? Kalian tahu nggak kalau penyakit wabah corona itu apa? Namanya apa? Penjelasannya. Wabah nggak tahu ya. Ya di zaman corona itu wabah yang sangat mematikan ya. Ya harus dihindarkan. Di zaman Rasulullah juga ada nama wabah namanya penyakit taun. Dari penyakit taun itu ialah kayak itu asalnya dari kutu tikus nempel ke bulu anjing, ke kulit manusia jadi wabah. Nah, Rasulullah menganjurkan untuk kita menghindarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ija sami tum bi tauni bi irdi walatad uluha wa ija waqa'a bi ardi wa antum biha walatahruju minha, yang artinya jika kamu mendengar suatu wabah di suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada maka jangan tinggalkanlah tempat itu. Apa sih maksudnya? Itu namanya siapa? Dilan ya. Misalkan di Dilan tinggalnya di Karawang. Nah, di Karawang tuh ada wabah. Nah, Dilan tuh nggak boleh ninggalin daerah Karawang itu, takut nyebar penyakitnya ke orang-orang lain. Begitupun kalau Dilan niatnya mau jalan-jalan ke Bandung tuh misalkan. Nah, di Bandung Dilan tahu ada penyakit corona lagi ini ya. Nah, Dilan nggak boleh ke sana untuk menghindari suatu penyakit tersebut. Nah, di sini mirip metode yang pemerintah diterapkan PPKM, yaitu karantina. Yang ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit corona kayak gitu ya, penyakit coronanya. Selain penyakit turan, Nabi Muhammad juga menghadapi wabah nah, kalau misalkan kita ada yang meninggal kita kena penyakit COVID, kita meninggal. Dari zaman dulu juga ada yang meninggal gara-gara penyakit tahun itu. Nah, Rasulullah menjanjikan itu seperti mati syahid. Apa kalian tahu nggak mati syahid itu apa? Iya, masuk ke mati ke husnul khotimah. Yang ada di sini hadisnya bunyinya atau sahadatum likulli muslim, yang artinya kematian karena wabah atau penyakit adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya ya. Jadi jelaskan kalau kita mati karena penyakit atau suatu wabah itu dijanjikan mati syahid, seperti mati syahid. Nah, selain di zaman Nabi Muhammad SAW, ada juga di zaman sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Di zaman
Umar bin Khattab rencananya mau ke negeri Syam, tapi di negeri Syam itu ada wabah. Ya, wabahnya itu penyakit taum ya, penyakit taum. Nah, tapi nggak jadi tuh Umar bin Khattab tuh nggak jadi ke situ. Karena apa coba? Karena untuk menghindari penyakit itu. Jadi kalau kalian misalkan mau jalan-jalan kemana gitu, ke Bandung, kemana, kalau ada penyakit wabah kayak zaman sekarang corona, kalian harus menghindarinya. Jangan berangkat lah. Kalau di daerah sini juga ada, misalkan di Karawang ada corona juga, kita nggak boleh kemana-mana, harus menghindari, harus menerapkan lah karantina. Jadi kita harus menerapkan cuci tangan, bersih-bersih kayak gitu. Jelas nggak? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian, AA dan Teteh yang sudah menjelaskan tentang hadis ya. Sekali lagi tekankan biar kalian ingat gitu ya. Hadis itu perkataan, perbuatan atau sesuatu yang dicontohkan oleh siapa? Udah ingat? Oleh Rasulullah, oke. Oleh Nabi Muhammad lah simpelnya. Nah, jadi kalau Rasul ngomong, Rasul ngelakuin, Rasul nyontohin, itu hadis. Kalau Al-Quran tadi firman Allah, oke. Udah pada tahu. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa kami sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.